Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dingin ya hari ini ya. Iya. Karena dingin ya, karena tadi malam memang hujan parah. Jadi ya memang paginya masih dingin untuk pelajar. Terus ngomong-ngomong nih, sebelum kita memulai sesi konselingnya, sebaiknya kita memulai doa terlebih dahulu untuk kelancaran sesi konseling pada pagi hari. Doa dipersilakan. Doa dicoba. Oke. Baik. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam nih. Nah, kira-kiranya kalian ada nggak yang pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Konseling kelompok ya. Kalau individu mungkin saya yakin udah ada yang pernah. Pernah sih Mas, tapi cuma sekali. Pernah sih beberapa kali. Kalau saya nggak pernah, cuma saya pernah ngeliat konseling kelompok gitu. Saya belum pernah. Belum pernah. Oh, oke. Nah, karena ada yang pernah, ada yang belum pernah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi agar kalian mungkin ada yang lupa bisa mengingatnya kembali. Jadi di sini Bapak berperan sebagai fasilitator dan mediator berjalannya sesi konseling pada kelompok hari ini. Lalu juga Bapak nanti akan memanage bagaimana nanti pembicaraan kalian pada sesi kelompok ini, pada forum ini. Baik, sebelum lebih lanjut lagi, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu untuk saling mengenal ya. Oh iya, sebelumnya Bapak lupa untuk menjelaskan, tapi nanti ini bisa nanti saja setelah perkenalan diri. Untuk perkenalan sendiri mungkin dimulai dari Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Alok Nabiu. Bapak asalnya dari Banyuwangi, palsunya dari Malang. Nah, Bapak ini pernah berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan konseling. Baik, siapa yang ingin volunteer untuk perkenalan terlebih dahulu? Oke, mulai. Saya perkenalkan, nama aku Amira Ismandara, biasa dipanggil Zara, tapi dipanggil Amira juga. Kalau sekarang saya juga lagi kuliah di Universitas juga, jurusan Jurusannya apa ya? Semester tua kayaknya. Soalnya kayak mencakup banyak banget dari saya. Ini administrasi pendidikan. Sekarang sih lagi semester 6. Oh, terakhir. Mbak berarti mencakup banyak tuh, berarti Mbak apa ya? Memburu S1 terus ya, S1 ini, S1 ini. Enggak, karena kebetulan saya juga ambil Rudi. Oh, Jadi saya bingung mau nyebutin apa ini. Saya lagi di sini ya. Saya juga utamanya juga kuliahnya di Universitas Negeri Malang itu di jurusan apa ya? Aslinya? Asli Iya, dari kalau saya dari Bandung. palsunya? Oh ya, palsunya. Saya di Malang. Oke. Mungkin yang lain? Mungkin saya wes. Oh, tuh Mbak Amir enggak, Mbaknya semangat juga. Oh. Enggak. Ya urut aja wes. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Adinda Naura Fairuz Adiati. Teman-teman bisa panggil aku Naura, kebetulan. Iya, kebetulan. Iya, oke. Kebetulan aku orang Malang sih, dan aku sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Malang jurusan tata busana. Bisa gambar baju berarti apa ya? Bisa desain gitu ya? Kayaknya nggak desain baju, kayak bikin apa namanya, model-model baju gitu kayak Harga temen nggak Mbak tapi? Iya, ada temen nggak nih? Kayaknya mbaknya mau nikah nih, makanya. Oh iya, ada ready Mbak. Ada kebetulan juga mama aku tuh kayak ngarahin buat kayak bikin brand gitu.
kayak butik-butik gitu. Oh iya bener. Nanti kalian aku open endorsement gitu lah. Boleh. Boleh ya. Cantik-cantik Masya Allah gitu ya. Kelihatan ya dari ngomongnya Kak Naura yang menjadi terus kreatif, terus tadi awal-awal ketawa memang ceria gitu. Iya. Sesuai dengan jurusannya. Iya, sesuai jurusan saya. Baik, untuk yang lainnya. Kayaknya Mbak Aurora semangat. Oh berarti udah kenal Mbak Aurora? Oh iya, kebetulan stafnya dekat. Oh, teman sekolah. Maaf, bentar. Iya, enggak apa-apa. Bisa gitu Mbak atau? Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Aurora, biasa dipanggil Aurora. Saya asli Lumajang, terus kuliahnya di UMM jurusan Teknik. Teknologi Pangan. Iya. Pangan sekarang ada teknologi. Semesternya saya udah semester 6. Senang. Oh, udah sempro berarti ya Mbak ya? Doakan menyusul. Oh, menyusul. Masya Allah. Oke. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama ku Atsila Setia Gunada, dipanggil Atsila Tabila. Oh, kenapa mbaknya ini? Bahagia banget kayaknya panggilannya. Oh, menertawakan yang batuk ya? Enggak, skripsi itu batuk tapi kayak Ya nggak apa-apa, mungkin bisa diselesaikan dulu. Nggak apa-apa kalau dibatuk-batukin. Enggak, dilepaskan aja semuanya. Biar cepat selesai gitu loh. Oke. Pas di Malang, kuliah di UM jurusan hukum. Oh, maba. Jurusan baru ya. Data ya Mbak? Oke. Ya, keren sekali Mbak ya. Untuk selanjutnya, yang terakhir. Kalau saya Amir Sasha, kalian bisa panggil saya Amirus. Hai Mbak Milu. Hai. Halo. Terus? Kebetulan saya masih semester 4 berkuliah di UMM. Jurusan apa, Mbak? Kalau tadi kan Mbak Aurora teknik pangan, kalau saya teknik mesin. Wah, anak mesin banget ya, Mbak ya. Ya udah hitam-hitam nih. Aduh, iya. Nanti ini kalau lulus di arah itu ya, Mbak ya. Gini-gini. Siap penguasa gitu kalau Iya. senggol dikit gitu ya. Soalnya kan rata-rata cowok semua. Ya, backingannya banyak masih di belakang. Iya. Kok bisa itu Mbak? Kok tiba-tiba kan banyak yang cowok ya? Kok bisa kok tiba-tiba masuk ke mesin kenapa? Kayak kepingin aja sih masalahnya kan kalau di jurusan-jurusan lain kan kurang ekstrim, kurang menantang gitu kan. Oh berarti gabut ya bisa dibilang. Bisa jadi. Oke, dan tadi Mbak Amira sudah menceritakan ya tentang biografi dirinya. Oke. Nah, tadi kan Bapak kan bilang kalau setelah berkenalan Bapak ingin menjelaskan lagi. Nah, Bapak ini ingin menjelaskan tentang aspirasi An, yang dimana Bapak sendiri kan punya aspirasi An. Jadi yang bercerita di sini Bapak akan menjamin kerahasiaannya. Tapi juga Bapak berharap untuk seluruh forum di sini, Bapak berharap dan sangat percaya kepada kalian, jangan sampai kalian membocorkan kepada forum lain ya di luar kelompok ini. Harus kita keep, harus kita saling percaya agar kita bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di forum ini. Iya, Pak. Bisa begitu? Ya. Siap, Bisa setuju ya? dimengerti. Setuju. Oke. Terus untuk waktunya sendiri mungkin sekitar 20 sampai 25 menit. Mungkin ada yang berkenan. Ada yang berkenan? Baik. Mungkin sesi counseling akan langsung mulai. Jadi di sini kita satu-satu, bukan saya, tapi anggota forum ini akan menceritakan secara garis besar terlebih dahulu apa yang dipikirkan akhir-akhir ini, lalu tentang urgensinya antara 1 sampai 10. Bisa dikontrol? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik. Mungkin Bapak mulai. Mungkin
mungkin dari sebelah kanan Bapak terlebih dahulu yang bercerita dan sebutkan urgensinya. Kalau permasalahan saya mungkin saya takut untuk memulai sesuatu. Jadi takut untuk memulai sesuatu itu karena pernah ada omongan yang gak enak lah yang disampaikan teman saya gitu. Padahal saya udah percaya banget sama dia, tapi ternyata dia sendiri ngomong kayak gitu. Jadi saya kalau gara-gara omongan itu, kalau saya mau melakukan sesuatu jadi selalu mikir, ini benar gak ya apa yang saya lakukan. Berarti takut salah gitu ya. Untuk urgensinya? Urgensinya dari ini persenan gitu Kak? 1 sampai 10. Mungkin Bukan persen. 3 lah, 3. Oke. Mungkin dari kiri saya selang-seling. Kalau saya sih simpel, saya lagi bingung aja gitu. Kalau di semester tua ini kan saya udah kayak udah mulai sama skripsi gitu ya. Tapi itu di samping itu kayak saya merasa kosong gitu kan, kayak nggak ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Mau join organisasi juga udah nggak mungkin kan gitu karena udah semester tua, capeknya malah gabut. Tapi itu sampai itu kayak saya itu juga bingung mau ngapain, soalnya kayak ya udah habis dari kampus ngerjain skripsi pulang ke kos juga jadi udah diem aja gitu, bingung mau ngapain, mau ngerjain skripsi juga kalau lagi nggak ada inspirasi kan ya nggak bisa ngerjain juga gitu. Jadi ini juga gitu mau ngapain, makan juga nggak ada teman, mau ngapain juga nggak ada teman, jadi ya bingung aja gitu di kos ngapain, paling cuma tiduran aja. Berarti bisa dibilang Mbak ini lagi mencari kesibukan tapi bingung ya karena sudah semester akhir. Iya. Baik. Untuk urgensinya sendiri? Ya terlalu banyak juga sih sebenarnya, sekitar 3 lah. Oke, 3 sama kayak Kak Aura tadi. Baik, menurut Mbaknya? Kalau saya tuh kan saya tuh anak organisasi ya. Saya dari jurusan saya kan jurusan hukum. Saya di TPM. Nah tahun ini tuh alhamdulillahnya nyamanain di negara gitu. Nah habis itu sebenarnya banyak, jadi sebenarnya kayak aku nggak tahu pemikiran saya sendiri atau memang aja, tapi tuh saya ada satu sisi saya tuh nyaman di sisi lain itu nggak cuma sama saya gitu. Nah dan dalam pertemanan pun saya tuh terus itu mandiri salah apa terus kebawa jadi komunikasinya kayak gimana aku bisa mandiri paham, tapi dari itu sebabnya tuh benar-benar mandiri gitu. Mas ada kayak mikir aku ini kenapa nih, karena memang sensasinya kan aku anaknya suka banget di sosialisasi banget gitu. Jadi kalau misalnya hari ini itu dari yang kemarin ya rasa kok kamu serapa gitu. Apakah ada faktor-faktor dari teman saya yang pengaruh atau dari sendiri Berarti Mbak mempunyai teman di mana temannya itu kayak mempengaruhi Mbak ke organisasi. Bukan, maksudnya mempengaruhi secara bersosial Mbak ke organisasi juga merembet ke organisasi. Nah, kalau akhirnya Mbak refleksi diri kok ini saya salah apa enggak sih? Ya, untuk urgensinya berapa? urgensinya 1 sampai 10 tuh mungkin 9 tuh. 9. Yang sempurna. Hampir perfect sempurna ya. Berarti benar-benar butuh kita bahas. Oke, untuk selanjutnya. Kalau saya lebih ke ini sih, akhir-akhir ini kayak males buat kuliah. Malesnya tuh sampai ya ada sesuatu yang menyebabkan saya males kuliah. Terus kayak ngerjain tugas tuh lewat deadline. Itu sih Oke. Seperti kayak menunda-nunda tugas itu ya, karena sesuatu hal. Untuk urgensinya berapa? 5 deh. Sedang ya. Oke. Baik, dari sekian anggota oh iya,
Oh iya, saya lupa ya, karena selalu ini saya kira urut gitu. Oke, dari Kak terakhir, Kak Naura, saya hampir lupa ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi permasalahan saya ini, saya akhir-akhir ini kayak menutup diri, maksudnya saya nggak bisa bersosialisasi. Saya kayak ngerasa saya itu jadi beban teman-teman saya gitu. Karena mungkin kekurangan saya, ya mungkin kadang orang nggak bisa toleran. Ini membuat saya kayak berpikir saya jadi overthinking diri saya, soalnya saya juga belum bisa memperbaiki kekurangan saya, dan saya kayak selalu minder sama kekurangan saya. Dan ya saya itu jadi kayak ngurung diri, saya stop sosialisasi sama orang, saya nggak bisa bersosialisasi, saya better di kamar, better sendiri, saya kayak menghindari orang-orang pertemanan maupun itu keluarga, maupun itu atau orang baru, dan kayaknya saya anggap saya kayak itu tadi hidup sendiri aja. Mungkin buat presentasi se-urgensinya dari 1 sampai 10 mungkin di kisaran 4-5an gitu. Ya, mungkin Bapak sedikit memahami kadang juga karena kita kadang merasa kita itu beban di kelompok lain, padahal mungkin sebenarnya ada faktor lain yang bisa bikin kita menjadi beban atau tidak. Dari cerita anggota forum ini, urgensi yang paling tinggi adalah dari Kak Akila sendiri. Oke, mungkin apakah sepakat untuk membahas Kak Akila? Oke, mari kita akan mendengarkan cerita dari Kak Akila. Nanti teman-teman, Bapak harap juga aktif untuk bertanya, aktif untuk memberikan saran kepada Kak Akila atau kritik. Oke. Baik, dari Kak Akila sendiri bisa diceritakan lebih detail. Kan bendahara itu kan beberapa seingatan orang tua atau sekretaris atau Soalnya bisa di bendahara itu setali kayak harus tetap nyambung gitu antara sekretaris sama tua. Soalnya kalau dipisahin juga nggak bisa. Nah, Ira tuh kadang-kadang suka politik, tapi lo nggak suka politik gitu loh. Kalau dia tuh udah terlanjur terjun di dunia politik, akhirnya kalau mau mentas, keluar dari itu lagi tuh nggak bisa gitu. Kenapa kita nggak jalan aja pada kita keluar? Akhirnya udah terlanjur gitu. Kan kebetulan ini kan terjun di politik, ya ikut di DPR juga di politik, kampus kayak gitu. Tapi mungkin dinamikanya di kampus sama di luar sana kan beda jauh ya. Mungkin di kampus kita harus kita harus memahami itu banyak orang gitu. Kalau di luar sana kan ya kayak di kerja kan kita memahami beberapa orang pertemanan aja gitu, lingkup kerja aja. Sedangkan kalau di kampus kan kayak ya lebih kompleks orangnya, dengan pemikirannya, dengan jahatnya mereka, dengan bincangnya mereka gitu. Nah akhirnya aku sering dilarang gitu kan, aku nggak bisa mengambil kewajaran sekretaris itu secara penuh, energiku nggak ada di sana 100%. Nah akhirnya disitulah membuat aku tuh ketagihan gitu istilahnya, kayak ketagihan buat menarik diri. Kamu berapa menit? Ketagihan buat menarik diri dari padahal anak-anak yang lain, anggota-anggota lain itu selalu kayak Ila mana gitu. Tapi ya Ilanya nggak bisa hadir karena mungkin Ila terlalu nyaman untuk kehilangan atau kehilangan, Ila nggak tahu. Tapi dalam lingkup pertemanan pula di kampus Ila juga sering menarik diri dari itu dengan Tuani. Ila nggak tahu diri Ila yang salah sama berarti akhir-akhir ini Kak Akila mengikuti DPR itu Kak Akila sebagai bendahara ya. Nah,
sebenarnya menurut Kak Akila sendiri, Kak Akila tuh udah penting setali sama yang ketua dan sekretaris. Cuma Kak Akila sering menarik diri dari jalan-jalan karena nggak tahu kebijakan. Oke, baik, itu bisa dipertanyakan. Oke, kelompok lain, adakah yang ingin mempertanyakan kelompok lain? Anggota kelompok ini, adakah yang ingin ditanyakan kepada Kak Akila? Apa udah aja? Soalnya Kak Akila tadi kan bingung kan, tiba-tiba kok suka menarik diri sendiri. Terus saya kan bilang kayak anaknya suka banget bersosialisasi bersosialisasi sama lingkungan Ada emosinya pas tadi ditanya sama Anda. kita tuh anaknya benar-benar kayak nggak ada habis energi kalau misalnya aku harus sosialisasi sama banyak orang gitu. Itu malah tiba-tiba kayak semangat gitu. Tapi kenapa hari ini tuh malah menarik diri seperti itu. sosialisasi maupun merembet ke teman-teman. Jadi kayak pertemanan itu juga terbawa dari situ. Bajunya tuh mas dia Saya Pak, oh atau mbaknya. Oh, Mbak Amir juga punya. Kalau boleh tahu, gimana sih rasanya kalau dari yang suka bersosialisasi terus tiba-tiba langsung ke menarik diri gitu? Kosong sebenarnya. Kayak mungkin sebelumnya energia fullnya itu menyebar energi lainnya pertemanan, tapi tiba-tiba kita menarik sama itu akhirnya energi itu nggak jelas kan akhirnya ya penuh kita ya sama jadi kosong. Mungkin dari Kak siapa lagi yang ingin bertanya? Mungkin aku sih Pak mau tanya ke Akila ya. Sebelumnya Mbak Akila kayak pernah ngerasain hal kayak pernah kejadian seperti ini mungkin sebelumnya atau ini baru pertama kali? yang pertama kali. Enggak sih, ini udah yang kedua kalinya kalau nggak salah. Tapi yang pertama kali ya lagi sangat dengan mudah gitu loh kayak kalau misalnya lingkup pertemanan seperti ini, kalau misalnya lagi menarik diri, oke ya pasti masih ada waktu untuk sendiri untuk ya save energinya, terus ya menyendiri dulu aja nggak apa-apa gitu dengan refleksi lagi apa dan lain-lain. Di kejadian hari ini tuh udah jelas benar-benar nggak bisa tahu. Oke. Boleh. Ketika Mbak Ila ini udah menarik diri gitu dari anggota maupun Mbak Ila itu ada kayak otomatis gitu Mbak, kalau Mbak Ila tuh sebenarnya lagi menarik diri gitu dari mereka, terus ada yang kayak nanyain ke Mbak Ila kenapa menarik diri kayak gitu apa kalau di yang kejadian masa lalu masih aware ya sama Ila, masih peduli gitu, tapi hari ini kayaknya nggak ada sih. Ya udah kamu memberikan udah kayak benar-benar aku nggak tahu faktornya tuh kenapa, mungkin banyak faktor di situ, banyak asumsi di kepala aku sebenarnya. Cuman kalau dari pertanyaan wawancara kayak ada yang nanya ini kamu kenapa, terus mereka sadar nggak aku ini kenapa, pas tiba-tiba nggak ada di mereka gitu, itu nggak ada sampai hari ini nggak ada. Ya itu lah yang buat Ila nggak bisa terbuka juga gitu, kayak nggak enak kan rasanya kalau tiba-tiba datang ke mereka terus kita kamu kenapa sih sama aku, itu menurut aku lebih nggak nyaman karena aku menghargai diriku sendiri penempatannya dari mana gitu. Terus waktu Mbak Ila menarik diri itu hal pertama yang kepikiran di Mbak Ila kok bisa Mbak Ila menarik diri baik masalah maupun masalah. Kalau masalah itu pikirannya kan kayak aku mau sering capek, tapi dari banyak orang yang buat aku bangkit dari capeknya aku buat nemenin aku itu bisa jadi bukti kalau misalnya oh berarti begini yang pada aku oke aku bangkit lagi gitu sosialisasi kayak gitu.
tapi hari ini tidak ada kayak ya aku yang bilang tadi kan kayak aku nggak ada yang nanyain satupun kamu kenapa kayak gitu itu jadi aku yang akhirnya ya udah kita ekspresi itu makin kuat gitu keyakinanku kalau dulu mungkin nggak kuat mungkin kalau dulu di keyakinannya tuh dibuktikan dengan perilaku mereka yang untuk kamu tapi hari ini keyakinannya itu masih kuat ketika teman-teman yang lain tuh sama aku keyakinan dulu tuh udah sempat muncul tapi belum begitu kuat, tapi yang sekarang kejadian lagi malah semakin kuat gitu Berarti faktor yang sekarang itu memperkuat Mbak Akila untuk menarik diri dari maupun organisasi maupun pertemanan. Untuk faktor yang sebelumnya kan Mbak Akila kan pernah mengalami 2 kali. Faktor yang sekarang udah kan tadi. Kalau faktor yang dulu itu bagaimana? Kok tiba-tiba bisa menarik diri itu bagaimana? Faktornya apa? lupa ya bisa kalau ditanya kayak dulu rasa sakit rasa kalau gitu aku udah lupa ini sih lebih ke faktornya tuh karena ya itu tadi ya butuh waktu butuh waktu dicari karena tuh sebenarnya anak-anak sosial media tadi ketika energi gila itu udah penuh kita harus share energi gila itu kalau energi gila itu nggak di share otomatis dia capek gitu tapi ketika kita masa-masa recharge energi ya kita butuh waktu sendiri. Jadi Mbak Ila gak bisa terus-terusan. Mbak Ila butuh me time namanya untuk beristirahat dari sosial yang benar-benar melelahkan untuk berbicara. Tapi kalau dalam pertemanan organisasi itu mereka aware gitu, kamu kenapa, ada masalah apa, ada problem apa yang kamu sembunyiin, apa yang kamu pikirin, ya gini gitu. Tapi kenapa kalau di organisasi ya kalau di organisasi kan mungkin ya nanti punya mereka kayak anak-anak satwa terus keluar lari dari mas-masnya gila gitu kan wah kamu kok gak beda sih, kamu ini kenapa kayak gitu mereka tuh ngerti penjelasan juga gitu kenapa kalau di lingkup yang membutuhkan Itu dari asumsi Mbak Ila sendiri atau memang mereka yang udah bicara ke Mbak Ila sendiri? asumsi sendiri sih karena dari beberapa mereka tuh mereka udah buat aku bikin asumsi aku gitu kayak aku udah coba buat ayo kita berpelatuan meskipun ini aku nggak mau tapi hal yang harus diinjek lagi harga diriku gitu loh kayak gitu aku tahu aku berapa persen aku kalau misalnya aku mau dikembali sama mereka aku harus memberikan satu sama mereka tapi ketika mereka menolak tadi dan juga kalinya itu batasi aku ya udah aku bakal bohong ya itu kayak aku sendiri kayak gitu. Ingin ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oh boleh. Tadi kan Mbak Ila bilang tentang apa ya asumsinya Mbak Ila itu karena misalkan kayak Mbak Ila mungkin melihat sendiri dari tindakannya mereka itu tindakan teman-teman itu kayak gitu kan tindakannya kayak ketika kamu gitu ya udah amat gitu ini balik lagi kayak kalian dikesinggung kalian dari harga berkali-kali itu terjadi ya kalian harus tahu kan harga dirinya kalian itu ada di posisi mana gitu gak mungkin harus diinjek lagi gitu nah itu yang saya lakukan sekarang ketika asumsi itu muncul dari bapak sendiri ada nggak kayak setelah kejadian itu terus juga gimana perilaku kalau dari sisi emosi atau mungkin ya sedih nggak kecewa marah dia tapi bukan marah sama teman tapi marah ke diri lagi kenapa ya kesel ya kecewa ya sedih terus ya lebih gak ada energi gitu dari emosinya Ila itu terus dari perilakunya Ila ya Ila sendiri
yang awalnya Ila nggak pengen jadinya Ila betah gitu. Jadi mama sama ayahnya Ila pun juga mengerti gitu loh perubahan Ila itu kenapa. Sama mereka tuh ditanya kenapa kamu kemarin gitu. Tapi mereka tuh mikirnya oh ini mungkin di semester 1 sampai 3 kan dia tuh nggak ada di rumah sama sekali, kayak pulang kayak di rumah cuma tidur doang sama makan gitu. Oh mungkin di semester 4 ini dia misalnya ada butuh punya waktu sendiri sebagainya. Mereka mikirnya dia shoot, tapi mereka masih belum tahu sih gitu. Nggak ada berikan. Mungkin dari yang lain, dari mungkin bisa bukan pertanyaan aja ya, ini bisa dari saran agar Mbak Ila lebih bersemangat lagi untuk bersosial agar tidak menarik diri. Gak apa-apa, pertanyaan lagi boleh. Terima saja. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin dari Kak Akila tadi kan mungkin mengalami 2 peristiwa. Yang pertama sendiri, Kak Akila dulu pernah menarik diri dikarenakan Kak Akila masih lupa, juga masih agak ragu untuk membuka faktor masa lalu yang menarik diri, tapi mungkin Akila sendiri mungkin masih belum siap. Kita toleransi untuk faktor yang sekarang. Untuk yang faktor sekarang kan Akila menarik diri gara-gara merasa tidak dihargai di organisasi tersebut. Ketika Akila ngomong nggak ada yang memperhatikan, akhirnya memperkuat Akila asumsinya bahwa kalau semisal nggak dihargai ya ngapain saya di situ berkecimpung di situ terus. Udah mending saya pulang. Akhirnya menarik Kak Akila sendiri, menarik diri sendiri dan berdiam diri di kamar. Nah itu Kak Akila berarti berasumsi apakah Kak Akila bisa membuktikan asumsi Kak Akila itu? Apakah Kak Akila sudah mempertanyakan? Apakah Kak Akila sudah mempertanyakan ke orang yang sekiranya Kak Akila mempunyai asumsi terhadap orang? Buktinya Bukti asumsi bahwa asumsi ini lagi benar. benar. Ya itu tadi ketika yang Yaudah aku lah. enggak sih, itu tau sih ketika mereka mendengar nilainya ketika nilai mereka menang ketika dengan itu ya dia mikirnya tapi hanya ini Udah nggak jadi berarti. udah masanya udah mereka Sila bisa explore lagi teman baru dengan kayak cowok ya gitu loh ya, sampai kayak harus memutuskan diri Itu tuh. meskipun ya masih mau sebenarnya. Jadi dari Kak Akila sendiri udah bisa untuk berpikir lebih lanjut ya, tidak hanya stuck di organisasi tersebut lagi. Mungkin dari yang lainnya ingin bertanya atau ingin memberi saran, udah nggak ada ya? Ya oke, nggak ada. Oke, mungkin dari Kak Akila sendiri udah bisa sebenarnya untuk apa membenarkan asumsi Kak Akila yang negatif tadi. Cuman dari Kak Akila sendiri masih bingung ya untuk merefleksikan diri, apakah saya udah benar, apakah saya udah apakah benar, apakah perilaku saya mempengaruhi saya dalam hubungan juga atau dalam organisasi sehingga saya menarik, apakah saya benar yang menarik diri itu. Terima kasih Mbak Akila atas ceritanya. Saya apresiasi Mbak Akila sudah cerita sejujur-jujurnya kepada kita semua. Dan terima kasih semuanya, sangat apresiasi keaktifan kalian dalam bertanya dan menanggapi dari Kak Akila sendiri. Bagaimana perasaannya ketika Udah akrab gitu. Juga. Dan bilang
nggak pernah share siapapun ya benar-benar tutup semuanya rapat gitu. Jadi ya chill aja. Baik, terima kasih dari Kak Akila. Bapak sangat bangga Kak Akila sudah lega. Bahagia ya karena Kak Akila sudah lega. Terima kasih dari Kak Akila, terima kasih dari kawan-kawan. Nanti kita akan membahas masalah yang lainnya untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.